Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 213. Kana nasu ummatan wahidah. Manusia itu satu umat. Umat di sini maknanya alal iman. Jadi semua umat manusia itu satu iman. Beriman kepada Allah semuanya. Fakhtalafu, tetapi mereka setelah itu berbeda-beda. Ikhtalafa berbeda, kalau khalafa yukhalifu melanggar. Beda. Wazannya sama-sama khalafa yakhlufu. Khalafa yakhlufu itu mengganti. Tapi kalau dikasih tambahan alif dan ta ifta'ala, ikhtalafa artinya berbeda. Kalau tambahin alif dan fa, khalafa artinya sudah berubah melanggar. Makanya wal mukhalafatu sababul firaq. Melanggar itu menjadikan orang tidak bisa berjumpa di akhirat, atau menjadikan orang itu tidak bisa bersatu. Bukan ikhtilaf ya. Ikhtilaf itu enggak begitu. Yang enggak boleh mukhalafah. Bi an amana ba'dun wa kafara ba'dun. Berbeda apa? Beriman sebagian dan kufur sebagian. Baik itu bak taswir, menggambarkan. Ba'dun fa'ilnya amanah. Faba'atha, maka Allah mengutus an-nabi ya. Faba'athallahu an-nabiyina, para nabi-nabi ilaihim kepada umat, mubasyirina. Nah, pertama-tama itu harus dikasih kabar gembira. Mubasyirina dengan memberi kabar gembira, man amana bil jannati. Siapa yang dikasih kabar gembira? Orang yang beriman dengan adanya surga, wa munzirina, dan memberikan peringatan. Siapa yang diberikan peringatan? Man, orang, kafara yang kafir, binar mengingkari, binari dengan neraka. Bukan dengan neraka ya, mengingkari neraka. Wa anzala, dan Allah menurunkan ma'ahum kepada mereka alkitab kitab, bima'nal kutub. Ini adalah kalimatnya mufrad, maknanya jamak. Bil haqqi, dengan kebenaran, muta'alliqun bi anzala. Setiap jar majrur pasti ada ta'liqnya dengan fi'il. Karena nggak mungkin orang tiba-tiba langsung jar fil masjid. Apa fil masjid? Kan nggak mungkin. Mesti ada sebelumnya. Amkusu, askunu, a'takifu fil masjid ya. Liyahkuma, untuk apa tujuannya? Memberikan menghakimi ya. Memberikan keputusan bihi dengan Al-Qur'an. Bainan nasi, antara manusia, fi makhtulifu fi, atas apa yang mereka perselisihkan dalam perkara, fihi kepada ma, minad dini, apa yang diselisihkan tentang masalah agama. Wa makhtalafa fihi, tidaklah berbeda dalam masalah agama, fihi dalam agama, illal ladzina utuhu, kecuali orang-orang yang diberikan Allah Alkitab, yaitu diberikan Allah kitab. Jadi orang-orang yang berbeda pendapat ini orang-orang yang diberi Allah kitab. Sudah tahu petunjuk tapi mereka enggak mau menerima. Fa amana ba'dun wa kafara ba'dun, sebagian beriman, sebagian lagi tidak beriman. Kapan mereka berbeda pendapat? Mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Menariknya adalah mereka berbeda pendapat justru setelah datang kepada mereka al-bayyinatu, beberapa bukti, al-hujjaju, hujjah al-zahiratu yang jelas. Ala tauhidi, tentang tauhid. Wa min, kalimat min muta'alliqatun, itu muta'alliq bikhtulifa atau bikhtalafa. Wa hiya ma ba'daha muqaddamun, kalimat ini semuanya wa ma dan ma setelahnya ma muqaddamun, itu dahulukan al istisna, dalam istisna fil makna. Ini nahwu ya. Bagian kenapa mereka menolak? Nah ini. Bagian karena mereka ini berbuat melampaui batas ya. Minal kafirina, siapa yang melampaui batas? Orang-orang kafir, bainahum, di antara mereka. Tetapi apa? Fahadallahu, maka Allah memberikan petunjuk alladzina amanu, kepada orang-orang beriman, lima, atas apa yang mereka perselisih, kalimat ikhtalafu fihi, fi dalam ma. Apa yang diselisihkan? Minal bayan, keterangan, minal haqqi, kebenaran, biiznihi, dengan izinnya Allah. Wallahu yahdi may yasha'u, Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang, ay hidayatahu ila siratim mustaqim,
kepada jalan yang lurus, ayo thoriqil haqqi, yaitu jalan kebenaran. Wa nazala fihi jahdun. Jahdun ini artinya musibah paceklik. Ini untuk besok ya. Dan turun dalam ayat ini jahdun paceklik ashabal muslimina yang menerpa orang muslim. Baru turun am hasibtum. Jadi kesimpulannya dari ayat ini, orang-orang itu berbeda mengingkari Al-Quran bukan karena Quran itu nggak benar, tapi karena perbuatan mereka yang melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau ada orang itu tidak beriman, tidak berbuat baik, tidak berbuat taat, boleh jadi besar kemungkinan bukan karena kebaikan ketaatan itu tidak benar atau tidak cocok atau salah, tapi memang karena hatinya telah dikunci oleh perbuatan jeleknya. Jadi yang bisa mengunci perbuatan jelek, jadi yang bisa menutup cahaya Allah itu adalah perbuatan maksiat. Maka semakin banyak maksiat, semakin sulit menerima kebenaran. Semakin hati itu baik, bersih, maka dia semakin mudah menerima kebenaran. Oleh karena itu, kebenaran model apapun saja disampaikan, kalau yang disampaikan itu sama Allah sudah dikunci hatinya, jelas ini tidak bisa masuk. Tapi Allah kan nggak mungkin mengunci begitu saja. Allah mengunci hati orang itu didahului oleh beberapa kemaksiatan yang telah melampaui batas. Kalau 1-2 masih nggak ada masalah. Bukan nggak ada masalah, itu nggak apa-apa dosa gitu ya, enggak. Maksiat 1 istighfar, ya manusiawi, tapi kalau maksiat terus nggak istighfar, oh itu yang akan hukuman di dunia yang paling berat apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Fazadahumullahu marad. Ya. Itu yang paling berat hukuman. Selama hati kita ini masih belum dikunci, insya Allah masih aman. Dan Syekh Buti mengatakan hijab hati itu menurut beliau ya, itu kalau dosa-dosa itu nggak ada masalah, bukan nggak ada masalah ya, itu bisa hilang karena, tapi yang besar itu apa? Takabur, sombong. Ini yang menurut beliau ini hijab hati terbesar. Tapi kalau dosa sedikit-sedikit gitu ya, itu masih ada banyak kemungkinan untuk dimaafkan. Dalam Al-Quran beliau menyebutkan semua dosa-dosa itu bagi Allah mudah untuk dihilangkan. Tapi yang sulit itu sombong ini. Sombong ya, uluwan ya. Jadi surga itu diperuntukkan bagi orang-orang la yuriduna fil ardi fasada. Uluwan fil ardi wala fasada. Jadi Allah enggak mau akan di tempat orang-orang yang merasa tinggi dan ingin membuat kerusakan. Buat kerusakan, chaos, itu juga problem itu. Innal ladzina yuridu an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya. Itu ini saya lupa kalau salah. Itu orang yang menginginkan tersebarnya banyak fahisyah dan orang beriman, ini azab fid dunya wal akhirah, azabnya dunia dan akhirat. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Seingat saya begitu. Ya, tapi itu kalau awalnya iya, akhirnya ini lahum azabun alim kan banyak azabun alim. Kalau nggak dibuka dulu saya lupa. Ya segitulah. Ya, jadi jangan sampai hati kita ini terhijab gara-gara kemaksiatan yang terus menerus dan karena kesombongan. Itu nggak bisa. Itu syarat mutlak itu. Maka jangan sampai kita ini makanya ada kalimat la saghira ma'al la kabira ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau diikuti langsung dengan istighfar. Wala saghira ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Kecil tapi rutin itu besar. Besar tapi langsung istighfar hilang. Nah, itu. Jadi langsung kita ini harus segera bertobat kepada Allah dalam hal ini supaya hati ini tidak terhijab. Ciri-ciri orang yang terhijab hatinya adalah orang-orang yang tidak mau tadabbur Al-Quran. Ini sudah saya cek tafsirnya, bukan. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Gitu. Jadi tanda-tanda orang itu nggak bisa menikmati Quran, itu hatinya ada hijabnya. Jadi kalau mau mengukur tes pen hati itu gampang.
Tes pennya itu baca Quran, kamu nikmat apa tidak, itu aja. Kalau baca Quran nggak nikmat, itu indikasi. Sayyidina Utsman beliau mengatakan lau tahurat qulubukum lama syabi'atum min qiraatil Quran. Kira-kira begitu ya, kurang lebihnya macam-macam redaksi. Andai kata itu bersih, maka kamu tidak akan pernah bosan untuk mendengarkan Al-Quran. Nggak pernah kenyang gitu. Terus mau ngaji terus. Nah, gimana supaya bisa begitu? Harus dinikmati. Gimana bisa menikmati? Harus tartil. Gimana bisa tartil? Harus ditasmekkan. Ya, jadi itu aja. Lah kalau hati yang sedang sakit gimana obatnya? Obatnya ternyata juga tetap di Al-Quran juga. Karena hati itu ada karatnya dan bisa menjadi pengkilat dengan Al-Quran dan ingat mati. Ingat mati itu juga penting ya untuk menjadikan hati ini selalu lemes ya. Hati ini selalu lemes lunak. Ingat mati ini penting, Rek. Untuk apa kalian tuh kuliah ya, plagiasi, terus kuliah, terus nyontek. Toh kalau mau meninggal, belum sudah meninggal, apa gunanya coba? Nilaimu itu untuk apa? Tahu enggak? Kalau kuliah ya, kalau orang bekerja untuk apa? Cari barang haram. Kalau mau meninggal, uang belum dinikmati, meninggal dunia. Masih perjalanan pulang ketabrak, naudzubillah misalkan ya. Untuk apa uangnya enggak selesai? Nah, ingat mati itu juga untuk melunakkan. Wallahu a'lam bishawab.